Aduh, panas banget ya tadi habis syuting. Iya ibu. Tadi kita take berapa video sih tadi? Cuma satu aja sih bu untuk episode minggu depan. Mohon maaf bu, saya boleh cerita sedikit nggak? Apa tuh? Tadi pagi kan saya lihat nih mau berangkat sekolah itu saya lihat tetangga saya dipukulin sama bapaknya ibu. Siapanya dipukulin? Anaknya ibu kayak tiba-tiba kalau setiap pagi tuh biasanya saya sering dengar mereka tuh ribut-ribut. Oh, terus ya? ujung-ujungnya dipukulin gitu Kelihatan anaknya. sama kalian? Sama kamu maksudnya? Iya ibu, pas berangkat sekolah kan saya lewat itu di depan rumahnya. Terus dia kayak marah-marah gitu terus orang tuanya. Bapaknya apa ibunya? Bapaknya ibu. Oh gitu. Terus tetangga yang lain gimana? Tetangga yang lain sih diam-diam aja bu, nggak peduli gitu loh. Oh gitu. Pasti ada ini ya. Tapi kalau setiap hari masa iya sih anak bikin kesalahan tiap hari gitu kan? Iya sih bu. Pantas aja nih sekarang tuh anak-anak muda sekarang nih angkatan saya tuh. Ya pokoknya di usia yang kelahirannya milenial gitu tuh kebanyakan udah mulai dengan wacana child free sekarang. Child free? Apaan tuh bu? Child free itu artinya sebuah komitmen di mana pasangan suami istri itu ataupun seseorang berpikir untuk tidak punya anak. Karena tekanan jadi orang tua tuh sepertinya cukup sulit bagi mereka. Gitu loh Rita. Ya kayak tadi itu saya bilang, Dinda pernah nggak ngeliat yang kayak gitu, kejadian kayak gitu di rumah, dekat rumah atau saudara atau gimana gitu? Kalau sejauh ini mungkin belum ya Bu ya, tapi mungkin rata-rata di lingkungan saya juga sama, nggak kekerasannya kakaknya tapi kayak anaknya diteriakin gitu loh. Oh ya itu makanya kalau angkatan saya tuh banyak banget yang merasa bahwa tekanan punya anak itu berat. Ngerti nggak sih? Banyak orang yang berpikir bahwa orang tuh habis sekolah ya gitu kan, SMA 12 tahun, habis kuliah itu kerja nikah gitu, dan nikah itu harus punya anak gitu. Padahal sebenarnya punya anak itu adalah sebuah komitmen. Kadang-kadang orang tidak berpikir sejauh itu. Kebanyakannya orang-orang itu berpikir bahwa punya anak itu adalah sebuah kewajiban. Kayak kalau kamu nikah kamu nggak punya anak, atau kamu perempuan biasanya nih ya, perempuan kalau nggak punya anak itu belum cukup atau belum lengkap sebagai perempuan. Kayak gitu, pernah nggak sih dengar kayak gitu? Pernah Bu, sering. Iya, makanya padahal sebenarnya punya anak itu adalah komitmen seumur hidup. Makanya generasi saya, generasi milenial yang kayak pada tahun 80-an gitulah, itu tuh ngerasa bahwa punya anak itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit, yang berat, yang kalau kita nggak berkomitmen dengan baik, maka yang paling susah adalah anak-anak itu, anak kita nanti gitu loh. Karena kan kalau kita berpikir secara logika, anak kan nggak minta dilahirin sama orang tuanya. Iya sih. Iya nggak sih? Iya benar. Pernah nggak sih ada yang request saya mau lahir di keluarga ini? Gitu kan nggak ada kan? Semua orang itu pasti yang nikah pasangan ini yang minta punya anak kan? Ya cuman ya saya juga sering lihat ya di sekolah kita juga sering saya lihat bagaimana orang tua datang dengan kondisi yang marah-marah, kalau nggak terima anaknya katanya dibilang dia nggak bisa ngasih tahu anaknya lagi lah, anaknya nggak tahu diri lah. Padahal sebenarnya permasalahan anak itu adalah cerminan dari bagaimana orang tuanya mendidik dia di rumah. Kan sekolah cuma 5 jam, yang banyak kan di rumah. Jadi waktu kamu sama orang tuamu tuh jauh lebih banyak. Makanya saya bilang komitmen punya anak itu seumur hidup. Jadi itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena itu muncullah wacana child free gitu. Jadi dimana dia memutuskan bahwa kayaknya saya nggak mampu. Saya nggak mampu punya anak karena komitmen yang panjang itu saya nggak mampu. Kalian lihat deh, generasi sekarang itu angka perceraian sangat tinggi. Iya Bu, baru-baru ini mungkin pasti banyak banget kasus perceraian. Iya, jadi kayak nggak cocok dikit cerai, mesah sama mertua dikit cerai, semua gampang banget ada perceraian. Lalu korban utamanya siapa? Anak pasti Bu. Nah karena itulah, karena generasi saya tuh berpikir bahwa kayaknya nggak mampu deh saya berkomitmen, jangankan punya anak nih, komitmen sama pasangan aja belum tentu bisa langgeng. Nah ketika itu terjadi, bagaimana sama anak saya nanti? Kayak gitu. Jadi generasi sekarang tuh jauh lebih aware, jauh lebih sadar bahwa punya anak itu adalah sebuah komitmen, bukan sekadar keharusan ataupun kewajiban yang harus ditunaikan. Itu adalah sebuah komitmen jangka panjang. Menurut kalian punya anak tuh gampang nggak sih? Saya sih susah Bu ya, karena kalau dari saya pribadi mungkin ngatur diri sendiri aja kadang belum terlalu bisa. Iya. Belum lagi mikir nanti ke depannya harus ngebagi kasih sayang ke orang lain. Ke orang lain, ke pasangan. Iya, Habis itu benar. nanti begitu punya anak, maka terbagi lagi ke anak. Apalagi kadang-kadang kalau kita kan perempuan, jatuh-jatuhnya lebih sayang sama anak daripada benar, sama benar. pasangan gitu loh. Nah menurut Dinda sendiri gimana Din? Punya, jadi seorang ibu tuh susah apa gampang? Kalau saya sendiri susah ya, kan saya ngeliat ibu saya juga. Jadi gimana anaknya bandel itu susah nanti ngatur Susah. Emosi, perasaan, pikiran.
Makanya saya salut deh sama orang-orang yang bisa berkomitmen punya anak, terutama yang angkatan di bawah atas saya ya, angkatan orang tua kita ya, mungkin ya orang tua kita itu adalah orang-orang yang memang berkomitmen. Tapi sekarang semakin zaman semakin meningkat, distraksi semakin banyak, maka pilihan itu ada memilih untuk tidak punya anak. Dan itu bukan pilihan yang salah ya, saya bilang itu bukan pilihan yang salah, itu adalah pilihan yang memang sebelum ditentukan harus difikirkan dan dikomitmenkan sama pasangan. Jangan sampai nanti kamu nikah nih, kamu doang nih yang child free, suamimu pengennya punya anak, berarti itu kan nggak komitmen bersama ya. Iya, benar. Makanya jadi kalau yang namanya komitmen itu harus bareng-bareng berdua. Jadi kalau si istri pengennya child free, maka si suami pun juga memang sama, inginnya seperti itu. Nah kalau masih single, kamu kan sendiri nih berpikirnya, oh nggak, saya nggak pengen punya anak, child free. Nah begitu nanti ketemu sama jodoh nih, sama orang yang bakal ngajak nikah, harus dikomunikasikan dulu, aku nggak pengen punya anak nih, nah kamu gimana? Nah kalau ternyata dia pengen punya anak, maka dia pasti akan berusaha meyakinkan nih. Faktor kenapa perempuan nih, kebanyakannya perempuan sih yang saya lihat dari penelitian, perempuan lebih banyak berpikir bahwa tidak pengen punya anak. Kenapa? Karena perempuan tuh merasa tugasnya dia yang paling besar. berat gitu. Dari yang namanya secara kodrat aja kan hamil, melahirkan, menyusui, Ya, benar. itu kodrat aja tuh. Belum lagi ntar yang di luar kodrat nih, yang namanya begadangin, yang namanya nyuci popok, yang namanya ngurusin ke dokter dan sebagainya. Perempuan kebanyakannya takut bahwa dia nggak bakal disupport sama pasangannya. Kadang-kadang kan laki-laki berpikirnya ngurus anak itu adalah urusan perempuan, padahal sebenarnya namanya sudah menikah, urusan anak itu ya urusan berdua. Jadi nggak bisa kalau sendiri-sendiri. Makanya sangat penting sekali untuk menemukan pasangan ataupun membentuk pasangan yang nantinya bisa diajak berkomunikasi untuk sama-sama berkomitmen nih. Kalau kita emang punya anak, bakal punya anak bareng-bareng nih ngurusnya. Tapi kalau emang nggak bakal bisa bareng ngurusnya, mendingan child free aja daripada kamu punya anak tapi nggak keurus. Ada nggak sih teman kalian yang kayak broken home gitu loh, kayak nggak pengen pulang, kayak senangnya di luar, di banyak aja kerjaannya itu, ada nggak sih? Ada beberapa, sampai misalnya teman saya sampai main dia ke rumah saya kayak aku bosan nih di rumah orang tua marah-marah terus. Nah gitu. kayak gitu, itu makanya saya bilang broken home itu bukan hanya orang tua cerai loh. Broken home itu adalah dimana anak merasa tidak menemukan rasa rumah dalam rumah itu sendiri. Oh, iya, benar. Jadi ibaratnya rumah cuma bangunan doang, bangunan tempatnya tidur, tapi rasa home itu nggak ada. Karena dia setiap kali pulang mungkin ngeliat bapak ibunya cekcok atau kakek neneknya berantem, sehingga lama-kelamaan dia ngerasa ini bukan rumah, ini cuma tempat saya tidur aja. Nah, bagi orang tua sangat penting, tugas utamanya adalah membuat anak merasa secure, aman. Nah, rasa aman itu hanya bisa didapatkan dari stabil emosional, stabil pemikiran, stabil finansial, keuangan. Dengan cara itulah baru kita bisa menciptakan environment ataupun lingkungan yang aman bagi anak. Saya sering lihat banget nih di SMA, terutama kan remaja nih masa-masa labil tuh. Iya, Bu. Udah mulai tuh ngerti, udah mulai paham. Nah disitulah biasanya benturan paling keras tuh di masa-masa ini. Kan paling sering nggak sih kalau dilihat orang tua berantem jadi bawaannya kayak udah dong nggak usah berantem gitu. Iya. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Udah mulai nih keluar. Nah makanya anak itu akan tumbuh terus sampai dia dewasa, dan orang tua itu selamanya akan harus khawatir sama anak itu. Cuma beda-beda bentuk khawatirnya aja. Waktu kecil khawatir jatuh, waktu udah remaja umur segini khawatir nggak belum pulang jam segini, ya, benar, pergi benar. kemana, ya kan? Udah gedean lagi bisa nggak dia hidup ya sama keluarganya dan sebagainya. Jadi jadi orang tua tuh nggak non-stop gitu loh worry-nya. Makanya tidak semua orang bisa menjadi orang tua. Karena itu ada pilihan seperti itu, child free. Ini adalah sebuah opsi bagi mereka yang merasa bahwa sudah cukup. Dan atau misalnya dia merasa dia sendiri masih punya luka batin. Kadang kan orang tua tidak tahu dia sudah terluka sebenarnya. Jadi sekarang dia berpikir dengan punya anak dia bisa nyembuhin luka. Padahal nggak bisa. Anak itu juga harus dididik dengan orang yang sehat secara mental. Nah sekarang kalau kita sendiri belum sehat secara mental, punya anak, kita akan menyakiti anak itu. Makanya jadinya kompleks sekali. Makanya banyak orang yang memilih untuk aduh enggak deh, saya mau diri sendiri aja deh, saya mau ngurus diri sendiri aja deh, kayak gitu. Ada jadinya peluang kayak gitu. Jadi buat kalian yang perempuan juga jangan takut bahwasanya pilihan itu ada. Kamu tuh bukan berkewajiban punya anak, kamu berkewajiban bahagia. Kalau ternyata punya anak itu menjadikan kamu lebih berbahagia daripada sebelumnya, maka silahkan punya anak. Tapi kalau kamu berpikir punya anak itu adalah pelengkap ataupun alasan utama untuk bahagia, jelas tidak. Ya,
Jadi karena itulah ada ada pilihan child free zaman sekarang. Banyak sih yang udah dengan terang-terangan bilang dia child free. Ada influencer, ada artis gitu. Kalau misalnya dilihat tetangga gitu, misalnya dicicirin tetangga itu Nyinyirin gitu ya. Iya, tanggapannya gimana? Kan kalian tahu, kalian kayak apapun, mau bagus, mau enggak, tetangga tetap nyinyir. Jadi ya udah kan, kalau kita ngikutin omongan netizen mah nggak kelar kan. Iya. Kamu enjoy your life aja, nggak usah ribet. Kalau emang bagi kamu itu adalah pilihan yang masuk akal, lakukan. Kalau emang enggak, ya sudah gitu loh. Kalau emang seandainya kamu punya pilihan yang lain, nggak masalah juga. Hidup tuh hidup kamu yang ngejalanin, bukan Iya orang sih. lain gitu loh. Kalau ngikutin omongan tetangga mah nggak kelar kan? Iya nggak bener, sih? Bu. Iya makanya gitu. Jadi ya itu sih, saya juga menyayangkan sih kalau seandainya sampai anak itu dipukulin sama orang tuanya. Takutnya lama-lama anak tuh dendam gitu loh. Iya, Bu. Sebenarnya itu bisa dilaporkan loh sama klien adat ataupun aparatur desa yang terdekat. Jadi itu kita bisa nyelamatin loh anak-anak itu, teman-teman kamu tuh bisa diselamatkan, sehingga nanti bisa dikonseling, bisa diarahkan ke dinas pelayanan ataupun dinas sosial, sehingga nanti orang tuanya juga bisa ditanyain kenapa sih kok dipukulin anaknya, kayak gitu. Karena menurut undang-undang kan negara itu menjamin kesejahteraan seorang anak. Iya, Bu. Jadi boleh kita melaporkan kalau kita melihat tindak seperti itu, kayak gitu. Jadi jangan jadi apatis ya kalau ngeliat sesuatu yang kayak gitu. Kamu harus bergerak, kamu harus bertindak sebagai generasi muda. Kamu tahu arahnya kemana, bertindaklah agar generasimu tuh bisa diselamatkan gitu loh, gitu. Oke? Siap. Jadi kalian jauh lebih siap-siap aja deh sekarang. Iya, Bu. Udah ada opsi, jadi pelan-pelan aja. Artinya pernikahan itu bukan hal yang gampang, menikah bukan hal yang gampang, punya anak apalagi itu lebih nggak gampang lagi. Jadi hati-hati banget sebelum memutuskan untuk punya anak. Oke, Siap. Makasih banyak ya, Bu. sama-sama. Udah nambah wawasan. Wawasan dan nambah pengetahuan Iya, ya. benar, Bu.